Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan, memahami butir-butir Pancasila. Sebelumnya saya mohon maaf kalau video sebelumnya tentang TEU itu di menit ke-22 suaranya tidak terdengar ya. Insya Allah nanti kita coba perbaiki atau upload ulang yang ada suaranya. Itu mungkin ketika menit kedua-dua saya nggak sengaja matiin mic-nya atau apa gitu. Tapi insya Allah nanti kami coba upload TU yang baru lagi. Sekarang kita fokus ke wawasan kebangsaan, memahami butir-butir Pancasila. Karena soal-soal butir Pancasila ini soal-soal yang konsisten keluar. Jadi kami sudah memantau itu FR dari hari pertama sampai hari terakhir. Berdasarkan FR yang beredar itu Pancasila mesti keluar. Cuman konsepnya aja yang berbeda. Nah, inilah yang salutnya kepada tim pembuat soal CPNS sekarang itu benar-benar hebat gitu. Jadi kalau dulu itu kan orang kalau ngikut ujian CPNS itu, yang ujian pertama itu mesti nilainya lebih rendah daripada ujian yang terakhir. Tapi sekarang enggak. Tim pembuat soal CPNS sekarang tuh apa pola soal yang dibuat sekarang itu selalu berubah. Jadi kita harus pintar-pintar juga tuh. Harus pintar-pintar melihat kira-kira nih pola yang keluar nanti ini apa gitu. Nah, yang pasti keluar itu, yang selalu konsisten keluar itu ya Pancasila ini. Pancasila selalu konsisten keluar sama undang-undang. Maka di video sebelumnya itu berdasarkan pola FR yang pola soal yang keluar di SKD tahun ini, maka saya ngambil kesimpulan kemarin itu cukup belajar undang-undang, Pancasila, NKRI sama integritas udah. Itu insya Allah kalau itu dikuasain, poin-poin di atas 100 itu bisa insya Allah gitu. Karena soalnya sekarang juga banyak-banyak penalaran kok. Nah, eh, pembahasan yang kita bahas kali ini butir-butir Pancasila, salah satu contoh soalnya seperti ini. Sebagai salah satu warga yang tinggal di komplek perumahan A, Anda diundang untuk mengikuti rapat terkait dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal Anda. Para warga setuju untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sebagai salah satu peserta rapat, Anda mengusulkan agar kerja bakti dilaksanakan pada hari Sabtu karena Anda punya acara keluarga pada hari Minggu. Akan tetapi, usul Anda tidak diterima. Sebagian besar warga menginginkan agar kerja bakti dilaksanakan pada hari Minggu. Akhirnya, kerja bakti pun diputuskan pada hari Minggu. Sikap Anda terhadap keputusan itu adalah A. Tetap melaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu karena hari Minggu Anda punya acara keluarga. B. Meminta maaf kepada warga karena tidak bisa ikut kerja bakti. C. Menunda acara keluarga dan mengikuti kegiatan kerja bakti. D. Mengikuti kerja bakti setelah selesai acara keluarga. E. Menghargai perbedaan pendapat dengan berbicara secara tegas. Nah, soal-soal seperti eh, ini tentang Pancasila. Jadi kalau istilah netizen itu TWK rasa TKP. TWK rasa TKP benar karena butuh penalaran. Nah, soal-soal seperti ini tuh yang sekarang sedang dikembangkan oleh uh, kami khususnya gitu. Untuk apa ya? Membantu nalar kita lah gitu. Baik, soal yang kedua, ini jawabannya kita hold dulu ya, kita hold dulu. Nanti teman-teman tahu ini kenapa soal ini masuknya kepada Pancasila. Nanti. Tenang dulu, tenang. Nah, soal yang kedua, gini. BKN tidak pernah bosan mengingatkan kepada peserta tes CPNS 2021 untuk jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bisa membantu dalam seleksi penerimaan CPNS. Belum lama ini, beredar kabar bahwa ada warga yang mengaku tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat negara dalam penerimaan CPNS. Mereka membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa melewati seleksi. Sikap warga tersebut tidak sesuai dengan sila keberapa. Nanti tahan dulu, tahan ya. Karena nanti kita akan membahas butir-butir Pancasila dan kita menjawab soal-soal seperti ini itu ya dasarnya butir-butir Pancasila itu.
Lanjut lagi. Nah ini, dalam sebuah kelas, Pak Bandu selalu bersikap baik kepada salah satu peserta didiknya yang merupakan anak dari salah satu pejabat di kabupaten tempatnya mengajar. Pak Bandu selalu berkata dengan lembut kepada siswa tersebut, meskipun siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Sedangkan terhadap siswa lain, Pak Bandu bahkan tidak segan menghukum mereka apabila tidak mengerjakan PR. Sikap Pak Bandu ini bertentangan dengan sila sila keberapa? Apakah sila ketuhanan? Apakah sila kemanusiaan? Apakah sila persatuan, kerakyatan, atau sila keadilan sosial? Nah, nanti tahan dulu, tahan. Pertanyaan berikutnya, seorang nakes tenaga kesehatan ya tertangkap karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada warga. Nakes tersebut mengaku kelelahan dalam bekerja dikarenakan banyaknya peserta vaksin. Sikap nakes tersebut tidak sesuai dengan sila ini. Ini yang akan kita coba bahas ya, sesuai dengan butir-butir Pancasila. Apakah ada lagi soalnya? Tidak. Kita langsung bahas butir-butir Pancasilanya ya. Butir Pancasila yang sila ke-1 itu ada 7. Ini teman-teman wajib hafal dan wajib paham setiap butir-butir Pancasila ini untuk bisa menjawab soal-soal tentang Pancasila ini dengan tepat. Butir pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Butir kedua, warga Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing berlandaskan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi landasannya itu landasan kemanusiaan ya. Landasan beragama itu kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila. Butir ketiga, mengembangkan rasa sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada soal tentang hormat menghormati gitu, bekerja sama dengan agama lain, ini masuk butir sila pertama. Butir keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini masuk ke sila pertama juga. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini biasanya di soal yang banyak beredar tuh begini. Anda berteman dengan begini. Anda tinggal di sebuah perumahan di mana tetangga Anda ini adalah orang yang berbeda kepercayaannya dengan Anda. Nah, suatu saat tetangga Anda ini merayakan hari kebesaran agamanya. Sikap Anda adalah, itu biasanya pertanyaannya seperti itu. Itu kalau seperti itu masuknya ke sila pertama. Cari jawaban yang ini sesuai dengan butir-butir sila pertama itu. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah gitu. Jadi disesuaikan dengan ini ya, dengan jawaban itu harus disesuaikan dengan butir-butir Pancasila. Butir keenam, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Butir ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kita lanjut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini contohnya begini. Misalnya si A gitu kan. Si A ini kerja sama orang sebagai ART, asisten rumah tangga. Suatu saat si A ini sedang sakit gitu, sedang sakit. Nah, si majikannya ini meskipun si A ini sedang sakit, tapi selalu disuruh untuk bekerja. Nah, majikan ini nggak peduli mau si A sakit, mau apa gitu. Nah, itu majikannya ini berarti dia telah melanggar sila kedua, yaitu tidak memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa. Butir kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, misalnya ini membeda-bedakan suku. Misalnya si A ini dia pimpinan suatu perusahaan gitu. Si A ini selalu menempatkan posisi strategis perusahaan itu kepada orang yang satu suku dengan dia. Nah, sementara orang lain gitu yang tidak satu suku dengan dia itu ditempatkan posisi bawah. Nah, ini berarti tidak mengakui persamaan hak, kewajiban dan asasi manusia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Oh ya, ini kita langsung jawab pertanyaan tadi aja ya. Itu di soal yang tadi kan ada tuh seorang guru yang coba kita lihat. Balik lagi ke pertanyaan ini. Ini dalam sebuah kelas nih, Pak Bandu selalu bersikap baik kepada salah satu peserta didiknya. Ya kan? Yang merupakan anak dari salah satu pejabat di tempat kabupatennya mengajar. Pak Bandu selalu berkata lembut kepada siswa tersebut meskipun siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Terhadap siswa lain, Pak Bandu bahkan tidak segan menghukum mereka. Sikap Pak Bandu ini bertentangan dengan sila kedua. Poin keberapa? Poin yang kita bahas tadi. Ini. Nih, mengakui persamaan hak kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Pak Bandu itu terhadap muridnya yang mentang-mentang punya kedudukan sosial, dia ini sikapnya berbeda gitu. Sementara terhadap murid yang kedudukan sosialnya lebih rendah, berbeda sikapnya. Nah, ini melanggar sila kedua. Itu soal tadi terjawab ya. Kita sambil ini aja, sambil baca ini sambil jawab soal yang tadi. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Butir keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Tenggang rasa itu artinya itu punya rasa gitu. Tenggang rasa itu punya rasa gitu kan. Tepa selera itu ini punya rasa. Ini kalau kita jadi dia gimana gitu. Bisa merasa perasaan orang lain gitu, menjaga perasaan orang lain, itu tenggang rasa tepa selera seperti itu. Butir kelima, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini biasanya yang menjadi momok di sini, yang menjadi orang itu rancu antara sila kedua dan kelima itu ini di keadilan yang ini. Adilnya sila kedua dengan adilnya sila kelima itu berbeda. Jadi kalau di keadilan yang kedua ini itu biasanya ada kasus. Contohnya begini. Si A ini, kita pakai si A lagi. Si A ini dia seorang pengacara. Kebetulan si A ini mengetahui ada seorang ibu-ibu yang dituduh bersalah, padahal si A ini tahu bahwa ibu itu tidak bersalah. Kemudian si A ini menawarkan diri kepada ibu itu untuk menjadi pengacaranya, dan si A ini membela si ibu. Nah, ini biasanya kalau ada case-case kayak gini, dia masuk kepada sila kedua. Nah, sementara sila kelima itu adilnya profesional. Misalnya gini, ini apel nih, ada satu buah apel, atau ada satu uang 100.000 deh. Kalau uang kan ini pada paham semua ya kalau uang ya. Ada uang 100.000 dibagi 2, 50-50. Itu adil. Adil profesional begitu. Nah, tapi adil itu tidak selalu sama. Misalnya begini, si A
dan si B ini kerja di suatu perusahaan. Si A ini rajin, si B ini enggak. Nanti akhir tahun si A ini dari 100.000 itu dapat bonus 70.000 karena dia rajin, sementara si B ini dapat 30.000. Itu adil juga. Adil dalam sila kelima begitu. Jadi beda ya antara adil sila kedua dengan adil sila kelima. Adil sila kedua itu adilnya itu biasa contoh ini tuh ada kasus. Ada kasus apa gitu yang melibatkan humanity gitu, yang melibatkan kemanusiaan. Nah, lanjut butir ke-7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Butir ke-8, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir ke-9, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini kayak kita masuk PBB, ASEAN gitu. Butir ke-10, bangsa Indonesia ini merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini contohnya ini Indonesia itu ngirim ngirim utusan untuk meredakan konflik di negara apa gitu. Nah, ini karena Indonesia itu merasa dirinya itu bagian dari umat manusia. Jadi Indonesia itu orang Indonesia itu harus ikut terjun meredakan konflik di negara tersebut. Lanjut. Nah, ini persatuan Indonesia. Butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini menjawab soal di atas lagi tadi itu. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini mana ada contohnya tadi itu? Nah, ini seorang nakes nih, dia menyuntikkan vaksin kosong kepada warga. Ini melakukan pelanggaran sila ke-3 poin pertama. Apa itu yang dilanggar? Ini. Dia melanggar keselamatan bangsa Indonesia. Dia melanggar keselamatan bangsa Indonesia dengan menyuntikkan vaksin kosong, itu kan membahayakan nyawa orang ya. Dia tidak mementingkan keselamatan bangsa dan negara. Harusnya kan keselamatan bangsa negara itu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pokoknya kalau ada tentang keselamatan bangsa, ini dia sila ke-3. Nanti teman-teman kalau punya pendapat lain boleh kok di chat di kolom komentar. Oh bukan, itu sila kedua poin ini, ya silahkan aja sebutin poinnya, sebutin alasannya. Tapi kalau menurut saya gitu, ya nakes yang menyuntikkan vaksin kosong itu dia tidak melanggar keselamatan bangsa gitu. Paham ya? Nah, butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Butir ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Butir kelima, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Ini artinya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan itu bergaul itu ya harus dengan semua orang gitu. Harus dengan semua orang. Demi persatuan dan kesatuan. Jadi bergaulnya itu jangan sama itu-itu aja. Butir ke-7, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. Ralat ya. Tadi itu saya bilang Indonesia mengirim pasukan perdamaian itu masuknya ke sila ketiga ya. Maaf salah. Sila ketiga, maaf. Nah, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Nah, ini apa itu namanya? Menjawab lagi pertanyaan kita yang tadi. Yang mana itu? Nah, ini. BKN tidak pernah bosan mengingatkan kepada peserta tes. Nah, orang yang nyogok itu untuk diangkat menjadi PNS gitu kan, berarti mereka melanggar sila keempat. Melanggar sila keempat, poin yang pertama, butir yang pertama. Bahwa setiap orang Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, bahkan itu melanggar apa namanya itu, dia menyogok itu melanggar undang-undang ya, undang-undang dasar ya, pasal 27 ayat berapa itu? Ayat 1 ya. Yang tiap warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ya kan? Ada itu kan? Kalau apa pasal 2-nya apa itu? Ayat 2-nya apa pasal 27 itu? Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kalau saya tidak salah. Yang ketiganya itu tentang bela negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kalau saya tidak salah ya. Oke, butir kedua, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir keenam, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya dalam melaksanakan permusyawaratan. Butir ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Butir kedelapan, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Butir ke-9, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ke-7 yang terakhir, butir ke-10 yang terakhir, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan kesatuan demi kepentingan bersama. Lanjut. Ada lagi yang ini. Yang soal yang pertama tadi. Ini. Soal yang pertama tadi, ini. Nah, jawabannya apa kira-kira? Sebagai salah satu warga yang tinggal di komplek perumahan A, Anda diundang untuk mengikuti rapat terkait dengan kebersihan lingkungan tempat Anda tinggal. Para warga setuju untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sebagai salah satu peserta rapat, Anda mengusulkan agar kerja bakti dilaksanakan pada hari Sabtu karena Anda punya acara keluarga di hari Minggu. Nah, sikap Anda terhadap keputusan itu apa? Jawaban yang benar adalah C. Menunda acara keluarga dan mengikuti kegiatan kerja bakti. Ini masuknya ke poin ini, ke poin apa ini? Yang 9, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi bentuk-bentuk soal ini, bentuk-bentuk soal seperti itu bisa dikembangkan ini ya, bisa dikembangkan seperti itu ternyata. Lanjut. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ketiga, menghormati hak orang lain. Butir keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir kelima, suka bekerja keras. Butir keenam, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Butir ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Butir kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Butir ke-9, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Butir ke-10, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, memberi bansos. Butir ke-11, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah tadi butir-butir Pancasila. Ini harus kudu wajib dihafal untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan Pancasila, karena soal-soal Pancasila ini konsisten terus keluar gitu, hanya saja bentuknya yang beda karena soal-soal sekarang itu kan konstekstual. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi
sebagai penutup kita ringkas lagi ya. Ini jawaban yang pertama. Soal yang pertama tadi ini adalah C jawabannya, menunda acara keluarga dan mengikuti kegiatan kerja bakti sesuai dengan sila yang butir dengan iktikat baik melaksanakan hasil musyawarah. Kalau yang ini jawabannya tidak sesuai dengan sila keempat juga, butir yang pertama. Butir yang pertama yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban ya bukan, coba butir yang keempat, butir yang pertama sebagai warga negara setiap manusia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Berarti dengan dia bayar nyogok itu dia tidak mengakui hak dan kewajiban kita. Sedangkan butir pertama itu jelas bahwa setiap warga itu punya kedudukan dan hak yang sama. Yang ini sikap Pak Bandu ini sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat kewajiban hak asasi ya. Nah, itu yang dilanggar itu. Pak Bandu ini tidak memberlakukan orang itu dia tidak mengakui persamaan derajat. Dia itu membeda-bedakan muridnya berdasarkan status sosial. Nah, yang ini menyuntikkan vaksin kosong kepada warga itu sila ketiga. Sila ketiga itu di poin yang pertama mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. Baik, kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat ya silahkan saja tulis di komentar, silahkan saja ditulis alasannya dan masuk poin ke berapa. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu ya buat teman-teman yang ini, buat teman-teman yang mau ujian. Doa terbaik dari saya, jangan lupa minta pertolongan Allah dengan salat dan sabar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.